Thomas Edison adalah seorang ilmuwan terbesar di dunia. Sekitar 120 tahun telah berlalu sejak ia menemukan bola lampu. Dalam masa itu, bola lampu telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Kini, jutaan bola lampu mungil seperti yang ini bersama-sama menerangi kota-kota besar. Penerangan menjadi satu simbol penting bagi peradaban ini. Namun ada sumber penerangan lain. Marilah kita perhatikan cahaya kecil ini yang menerangi kegelapan. Cahayanya begitu kuat dan terang. Namun sumber penerangan ini sangatlah berbeda dengan bola lampu. Bahkan ia sama sekali bukanlah benda, melainkan makhluk hidup, seekor kunang-kunang. Makhluk kecil ini menghasilkan cahaya dalam tubuhnya meski ia tidak memiliki bola lampu. Meskipun tidak menggunakan listrik, ia memiliki teknologi yang jauh lebih hebat. Teknologi ini lebih efektif dari bola lampu yang mampu merubah 10% saja dari energinya menjadi cahaya. Sedangkan 90% sisanya berubah dan hilang menjadi panas. Sebaliknya, kunang-kunang mampu menghasilkan hampir 100% cahaya dari energi yang ada. Ini dikarenakan desain sempurna pada sistem penghasil cahaya yang dimilikinya. Tubuhnya berisi zat kimia khusus bernama luciferin dan enzim yang disebut luciferase. Untuk menghasilkan cahaya, dua zat kimia ini bercampur, dan percampuran ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Molekul kompleks ini telah didesain secara khusus untuk memancarkan cahaya. Penempatan setiap atom yang membentuk molekul ini telah ditentukan sesuai dengan tujuan ini. Tidak ada keraguan bahwa desain biokimia ini bukan sebuah kebetulan. Ia sengaja diciptakan secara khusus. Sebagaimana Allah telah memberi semua makhluk hidup ciri mereka masing-masing, Dia juga telah mengajarkan kunang-kunang cara membuat cahaya. Tapi, untuk apakah kunang-kunang membuat cahaya melalui teknologi yang sedemikian maju? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus mengamati lebih dekat sekawanan kunang-kunang. Pemandangan ini membuat kita seolah sedang berjalan di bawah bintang-bintang. Namun, yang sedang Anda lihat bukanlah bintang-bintang, tetapi ratusan ribu kunang-kunang. Cahaya ini sangatlah penting bagi kunang-kunang sebagai alat komunikasi. Sepanjang sejarah, manusia telah menggunakan berbagai sarana untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah sandi Morse, yang terdiri atas kombinasi sinyal panjang dan pendek, dan dipakai pada telegram. Kunang-kunang menggunakan sinyal cahaya untuk berkomunikasi, cara yang menyerupai sandi Morse. Kunang-kunang jantan menyalakan dan memadamkan cahayanya untuk mengirim pesan kepada sang betina. Dan kunang-kunang betina menggunakan kode yang sama untuk mengirimkan pesan balasan kepada sang jantan. Sebagai hasil dari pesan timbal balik ini, sang jantan dan betina mendekat satu sama lain. Sejak saat ia dilahirkan, tiap kunang-kunang mengetahui bagaimana berkirim pesan dengan cara ini, dan bagaimana memahami pesan yang dikirim oleh yang lain.
Singkatnya, masing-masing dari ribuan kunang-kunang yang kita lihat bersama di kegelapan malam adalah sebuah keajaiban penciptaan. Pencipta sistem yang luar biasa ini adalah Allah, pencipta semua makhluk hidup. Beberapa malam di segitiga Bermuda, pertunjukan cahaya tengah berlangsung. Beberapa saat setelah matahari tenggelam, cahaya yang mempesona muncul di permukaan laut. Cahaya ini berasal dari cacing laut betina yang sedang berada di permukaan. Sang betina mencampurkan dua cairan kimia yang ia hasilkan dalam tubuhnya. Makhluk ini tahu bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi cahaya dengan cara yang menakjubkan. Hasil akhirnya adalah pertunjukan cahaya ini. Cacing betina melakukan ini untuk menarik perhatian sang jantan. Makhluk yang sedang mendekat dengan cahaya kecilnya yang terang adalah cacing laut jantan. Sepuluh menit kemudian, permukaan laut telah tertutupi oleh ratusan betina yang memancarkan cahaya terang. Jika bulan keluar dari balik awan dan menerangi permukaan laut, mereka kembali ke kedalaman lautan. 20 menit kemudian, pertunjukan ini berakhir. Jika kita ingin menyaksikan tempat sesungguhnya di mana binatang menggunakan cahaya untuk berkomunikasi, maka kita harus pergi ke tempat paling gelap di bumi, yaitu dasar lautan. Kapal selam ini didesain khusus untuk dapat menyelam hingga kedalaman 600 meter. Sinar matahari tidak dapat menembus kedalaman di bawah 200 meter. Disinilah tempat paling gelap di bumi. Tekanannya 20 kali lebih tinggi dibanding permukaan laut. Anda mungkin berpikir bahwa tak ada yang mampu hidup dalam kondisi ini. Namun sebuah pemandangan menakjubkan muncul ketika terlihat suatu sinyal cahaya dari luar kapal selam. Apa yang sedang Anda saksikan adalah makhluk hidup yang menjawab cahaya dengan cahaya dan berkomunikasi dengan cara memancarkan cahaya dalam kegelapan ini. Dengan melihat makhluk ini dari dekat, Anda akan melihat keagungan ciptaan Allah. Makhluk mengagumkan yang memancarkan cahaya merah ini adalah seekor ubur-ubur. Pertunjukan cahaya dari spesies lain yang berada di bagian lebih atas menyerupai pertunjukan karya seni. Lampu kapal selam perlu dimatikan agar dapat menikmati pertunjukan ini sepenuhnya. Inilah makhluk mempesona yang bersinar dengan cahaya yang dihasilkannya sendiri.
Ini adalah makhluk laut lain yang berenang-renang sambil memancarkan cahaya. Tak seorang pun tahu apa fungsi cahaya ini. Makhluk ini semuanya adalah ubur-ubur, tubuhnya lunak dan lembut. Tak satu pun dari mereka memiliki akal atau kecerdasan. Tidak juga mereka tahu bagaimana cahaya dalam tubuh mereka terbentuk. Sungguh tidak rasional untuk berpikir bahwa makhluk yang demikian kompleks dengan sistemnya yang rumit muncul secara kebetulan. Tak ada keraguan bahwa makhluk ini sengaja diciptakan dengan desain khusus. Oleh karenanya, pertunjukan cahaya ini yang datang dari ratusan meter di bawah permukaan laut sebenarnya mengungkapkan kepada kita akan kekuasaan Allah. Dia menciptakannya secara khusus. Segala sesuatu di darat dan di laut adalah kepunyaannya. Dan dia memiliki ilmu dan pengetahuan yang tak terbatas. Dalam sebuah ayat dinyatakan, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.